Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan apa posisi saya seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu apa tadi Bu? Ibu Yuli ya, Ibu Yuli tadi bahwa sebagai koordinator tim ya, dalam penyelidikan dan investigasi kegiatan di SMP 1 ini, dulu saya mengajar sama Pak Roni ini. Jadi di zaman-zaman susah ya Pak Roni ya. Jadi itu ya dengan keterbatasan saya lihat sekarang kan sudah dari segi teknik, dari segi didukung dari segala fasilitas ya, serba kekurangan. Tapi itu justru di situ semangat kami gitu. Dengan keterbatasan dan kekurangan itu ya kami menggali sendiri. Nah, ya itulah sehingga terciptalah seperti Pak Roni, Pak Anas Puri, ya saya gitu, seperti itulah. Nah, kemudian saya menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah dari Diknas ya, jadi Diknas Kota Pekanbaru. Diknas ini membawahi semua SMP. Jadi SMP yang ada di Kota Pekanbaru ini di bawah naungan Diknas. Nah, ini ada satu gedung masih belum apa-apa. Jadi salah satu gedung ini adalah sudah berapa tahun tidak berani tidak berani dilanjutkan. Karena apa? Karena dia tidak didukung dengan data-data teknis. Nanti mungkin Bu Yuli akan menjelaskan seperti apa langkah-langkahnya. Bahkan ke Inkindo sebenarnya tidak langsung ke teknik UIR, karena ya kalau ke UIR ya mungkin lebih jadi akhirnya Inkindo. Kebetulan ketua Inkindo itu kita juga alumni kita juga, sehingga ya inilah terciptalah seperti ini, kondisi seperti ini. Nah itu dalam rangka itulah makanya Pak Roni sebagai tim ahli, saya sebagai koordinator untuk menyelidiki dari gedung ini apakah masih layak untuk dia dilanjutkan untuk ke tingkat selanjutnya atau apa. Jadi dinas ini nunggu rekom dari Pak Roni. Ini bisa dilanjutkan, mau dilanjutkan. Ya kami sebenarnya bukan sekali ini, banyak, udah beberapa kali. Bahkan rumah sakit umum juga seperti itu. Bahkan ada juga beberapa gedung lah di Riau ini kami satu tim dengan Pak Roni. Mungkin seperti itu Bu Yuli, pengantar dari saya. Demi ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin nggak ada, tidak punya tanah. Data beton tidak ada. Jika salah satu metode yang dikatakan non-destruktif, artinya non-destruktif itu tidak merusak, yang kita gunakan adalah dengan hammerset. Kalau yang bilik hammerset itu sebenarnya itu adalah dari PBI 31. PBI 31 mengatakan mengecil mutu beton adalah dengan hammerset. Kemudian di energi dan di ISTM, ya, SMC lebih seragaman keberapa? 1,6. Jadi tidak langsung oleh PBI. Di sini ada grafik, ada yang menggunakan grafik ya, dapat korelasinya, ya, korelasi bacaan dengan kuantitas beton dibaca di grafik. Ada juga alat yang menggunakan tabel. Tabel langsung korelasinya baca dulu, ya, tabel. Kalau gedung sudah melebihi 6 bulan, itu wajib dikupas. Kenapa dikupas? Kalau beton sudah tua, dia akan terjadi pengakuran. Yang pengakuran sehingga bacanya tinggi, bukan mutu beton yang tinggi. Ya, bacaan tinggi. Dia perlu digerinda, ya, setebal 5 mm. Nanti digerinda, dibuat. Mungkin hari ini belum ada digerinda. Kalau ingin menyaksikan,
besok hari ini mungkin praktek, ya, melihat praktek bagaimana cara menembak. Ya. Di SNI, ya, kita mengambil 10 minimum 10 pukulan. Ya. Dan dalam konteks ini kita mengambil 20 karena minimum 10 kita mengambil 20, jadi 20 kali tembakan. Kita ambil, kalau kolom, contohnya kolom kita di atas 1, di bawah 1, kemudian kita carilah tegangan beton rata-ratanya, ya, yang atas dengan yang bawah. Kemudian di dalam alat ini juga dia ada koreksi sudut namanya, ya. Kalau nembaknya ke kolom sudah berdiri di sini, itu sudutnya 0, ya, ada sudut 0. Di sini ada gambarnya. Di sini kalau di sini dia beri nama sudut 0 itu A, ya, A, B dan C. Ada alat sudut 0, sudut plus 60 dan plus minus 60. Jadi masing-masing sudut itu buat tekannya berbeda dengan grafik yang berbeda-beda itu, ya, berbeda-beda. Kemudian tentu setiap metode, ya, yang sering saya sampaikan, setiap metode itu punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kita juga cerita metode ini kelebihannya apa? Kelebihannya mudah dilaksanakan, simple dan cepat, ya, tentu tidak butuh biaya yang tinggi. Itu kelebihannya. Kekurangannya apa? Kekurangannya alat ini bacaannya besar. Kalau dia tertembak area yang keropos, bacaannya kecil, ya kan, jadi kecil. Itu kan jadi masalah. Maka itu di SNI dibatasi, tidak boleh ada fluktuasi yang bacaannya 5 satuan, ya kan? Baca rata-rata 20, ya, nggak boleh selisih. Yang tertinggi dengan yang terendah itu 5 satuan. Tapi di sini ada juga mengatakan terhadap rata-rata. Kalau saya bilang setuju yang terhadap rata-rata, saya menggunakan yang ring tidak melebihi 5. Jadi kalau 20, ya bacanya katakanlah 20 sampai 25. Berarti yang 20 sampai 25 diambil, 21, 22, 23, 24, 21, 2 sampai 20 kali baca. Ada yang 26 dengan 19 kita skip aja, kita abaikan. Nah, itu berpotensi kalau ada yang artinya selisih beton. Jadi minimum ada 2 meter. Sehingga kalau ada tulangan yang kurang dari 20 mm itu artinya dilakukan itu tidak menghasilkan hasil yang tidak akurat. Tidak lebih dari kecil daripada 20 mm, tidak usah kita lakukan kesamaan. Kemudian ada koreksi umur. Ya, mungkin di sini kita tidak mengenal PBI itu kita kenal dengan deviasi standar. Apa itu deviasi standar? Itu adalah kita kan adalah simpangan baku. Itu yang belajar statistik. Kita menembak tadi yang 20, 21, 24, 23 ada simpangan yang diberi simbol dengan S simpangannya. Jadi di PBI mengatakan kuat tekan karakteristik. Nah, itu yang muncul K. Oh betul K itu aku ya, itu. K itu adalah, ya, tegangan rata-rata yang didapat kurangi 1,64 deviasi standar. Berarti kurangi 1,64 S. Jadi rata-rata kita kurangi 1,64 S. Itulah ini simbol sigma beta atau konteks karakteristik, ya, sigma beta. Nah, itulah kita dapat simpulkan bahwa itu bisa dikatakan mutu betonnya mencapai. Memang PBI juga mengatakan bahwa kalau suatu ya itu bor inti atau proses, karena itu akurasinya
lebih tinggi. Kemudian kalau umur beton yang tua sebenarnya ada koreksi umur, ya. Koreksi umur itu kalau kita belum sampai 28 hari dikoreksikan menjadi 28 hari. Yang lebih tua juga sampai setahun 2 tahun koreksinya menjadi 28 hari. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan umur beton K tadi atau FC di SNB itu adalah pada umur 28 hari. Ya, mungkin itu ya secara umum yang saya ringkas saya sampaikan. Nah, nanti di kuliah teorinya saya coba PPT-nya akan lebih panjang lagi. Mungkin untuk pengantarnya sudah cukup. Mungkin session kedua ini Bu Yulinya aja, langsung aja ya. Masuk session kedua dulu. Baiklah, nama saya Wahida Ariandi dari kelas 5A, Pak. Pertanyaan saya adalah, apa gunanya bacaan sudut di alat hammer test itu, Pak? Ya tadi saya langsung aja ya. Gunanya untuk keseragaman beton menurut PPI, menurut PBI ingin mencari kuat tekan beton karakteristik tadi atau mutu beton lah menurut PBI. Tapi menurut PBI keseragaman itu gunanya. Ini untuk beton. Sebenarnya beton ini kan ketika kita mengetok beton ada tes kuatkan yang ada umus tes silender, yang ini data nggak ada lagi. Jadi gunanya untuk bangunan yang tidak punya data kita bisa lakukan. Tidak mungkin kita buat kubus lagi campuran dan lainnya ya. Itu di bangunan existing yang tidak punya data lagi. Nah, kalau kita ingin tingkatkan ya, ingin memperkuat, ingin menganalisis, kita butuh data kuat tekan betonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Pak, saya Faik Nur Muhammad dari kelas 5A. Izin bertanya, untuk pertanyaan saya, apakah ada tes lain non-destructive test selain hammer test? Non-destructive test artinya uji yang tidak merusak. Ya, sepanjang ini ya hammer test, kecuali destructive test itu dengan bor inti. Ya, kalau kolom kita bor sampai tembus, belat juga itu sampai tembus. Ada lagi yang namanya ultrason ya. Ya, itu kita karena di sini peralatannya nggak ada. Itu dapat diukur dengan gelombang. Itu dapat kita memprediksi mutu beton yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riko Santo dari kelas A. Izin bertanya, Pak, untuk standar hammer test itu untuk untuk satu bangunan itu maksimal itu berapa titik, Pak? Ya. Jadi ini mengenai jumlah titik yang diambil. Kayaknya sepanjang ini belum ada ketentuan. Tentu kita mengambil sampel lah. Kalau saya bisa mendekati, kalau kolom kan jelas titiknya, kalau plat kan tidak ada titik, plat kan luasan. Kalau kolom kita bisa mengambil sekitar 10%-an tesnya, kita malah ini 6,28 kolom, lebih dari 10%. Jadi artinya menurut para ahli, dia menganggap itu sudah cukup. Jadi ketentuan yang baku itu belum ada di PBI maupun PBI. Jadi kalau untuk hari ini, kolom ada 6 titik, kolom yang bukan kolom induk ada 4 titik, yang balok induk kita ada 4 titik, balok induk tidak banyak, satu ruangan cuma 2. Ya, lantai ada 2, ada 4 juga. Ya, tie beam ada 3. Fondasi kita 1. Kenapa? Nah, itu ya, setelah cerita fondasi ada tambahan. Ya, hammer test itu kalau dalam kondisi basah nggak bisa diuji, bacaannya cakup, bacaan kecil.
Maka itu kita gali, kita biarkan dulu. Jadi kalau gali terlalu banyak juga ini ya juga butuh tenaga yang sangat banyak sekali. Sekali kita gali satu aja. Jadi kita di sini kalau berasumsi ya, memang sondir kita ngecek juga. Kalau berasumsi fondasi ini kan harusnya konstruksinya sama kan. Yang lainnya ditegakkan kan fondasinya nggak ada masalah. Kalau dari ilmu perbandingan, harusnya fondasi ini tidak ada masalah karena akan dibangun dengan beban yang sama. Sedangkan kawan-kawannya udah berdiri bukan setahun tahun sudah dipakai bulan tahun juga. Kali kita ngecek betul-betulnya lagi. Ya. Untuk pengujian hammer test itu Pak, biasanya untuk arus permukaan yang halus atau ada ketentuan yang kasar itu Pak? Karena di kotak itu kan ada batu kapurnya itu Pak. Permukaan yang rata, tapi itu halus, tidak mungkin dia kasar-kasar. Itu di SMI tidak ada, maka itu dia digerinda. Kemudian ada batu gosok. Iya batunya. Nanti dilihat ada batu gosoknya supaya bisa menghasilkan permukaan yang halus dan rata, ya, dan rata. Nah, nanti kita ambil salah satu sampel lah. Nanti yang Willy sama Sofian kan bisa langsung tunjukkan, langsung jelaskan metode pelaksanaannya sama Willy sama Bang Sofian. Kita mengambil data ini Pak, misalnya ada halangan, misalnya kan kita nggak tahu kondisi di dalam tuh seperti apa Pak. Misalnya jumpa batu, kayu, apakah kita melakukan perpindahan titik pengambilan data atau tetap dilanjutkan ke situ Pak? Gini, saya mulai menjelaskan dari ini, tes pada musuh permukaan. Jadi permukaan aja, di dalam dia tidak bisa mendidik. Catatan yang pertama ya, hanya ya kita sih hanya berasumsi aja bahwa yang di dalam sama dengan kalau permukaan tidak rata ya jangan diambil, jangan mungkin diambil atau diganti. Ini kan kita bisa ngecek, dirasakan, digerinda atau bisa gerinda. Jadi ketika sebelum ngecek kita sudah menunjukkan bahwa permukaannya memang sudah rata, sudah oke, ya sesuai dengan yang disarankan oleh SMI. Baru kita adakan ujian, menguji atau menembaknya, ya.